Perkenalkan, nama saya Okan Dwi Ramdhani dengan NIM 52024 kelompok 2 dalam mata kuliah PKN. Perkenalkan, nama saya Nabila Sonef dengan NIM 520240414 dari kelompok 2 dalam mata kuliah PKN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arfio dengan NIM 520244012 dari kelompok 2 dalam mata kuliah PKN. Perkenalkan, nama saya Syaimah Ahmad Baraba dengan NIM 520240016 dari kelompok 2 dalam mata kuliah PKN. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malika Hifzan Syadzanugraha dengan NIM 520240002 dari kelompok 2 dalam mata kuliah PKN. Topik yang kelompok kami ambil adalah tentang hak asasi manusia. Yuk kita kenali hak asasi manusia dan apa artinya bagi kita semua. Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang berlaku untuk setiap individu tanpa memandang siapapun. Kita semua berhak hidup bebas dari rasa takut dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Berbicara, berpendapat, dan berekspresi itu penting. Ini adalah hak kita semua. Pendidikan adalah hak setiap orang. Pendidikan terbuka untuk semua, terutama untuk anak-anak. Beriman sesuai keyakinan kita, tentu saja. Kebebasan beragama adalah hak kita. Setiap orang berhak atas pekerjaan yang baik dan upah yang adil. Privasi kita harus dilindungi. Tidak ada yang boleh mengambil hak ini secara sembarangan. Berorganisasi dan berkumpul adalah hak bagian dari kita. Suara kita sangat berarti. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak-hak ini. Mari kita dukung. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang lainnya, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM berperan penting mengawasi pelanggaran HAM dan melindungi hak-hak kita. Kebijakan seperti RAN-HAM mendukung penghapusan diskriminasi di segala bidang. Hari ini, mari kita bahas kebijakan HAM internasional yang meningkatkan negara untuk melindungi hak asasi. Badan seperti PBB dan Amnesty Internasional berjuang untuk hak setiap manusia di seluruh dunia. Di Swedia, HAM mendasari kebijakan sosial. Mereka memberikan contoh yang mungkin kita tiru. Sayangnya, pelanggaran hak asasi manusia berat dari masa lalu masih membayangi. Belum ada kejelasan dan keadilan. Kekerasan terhadap demonstran menimbulkan pertanyaan serius tentang perlunya reformasi. Diskriminasi terhadap minoritas masih terjadi. Kita harus berjuang untuk keadilan dan kesetaraan. Ayo kita jaga hak asasi kita dan orang lain. Edukasi adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Indonesia tahun 1998, negeri ini berada di ambang perubahan besar. Di tengah krisis ekonomi, inflasi meroket, dan pengangguran di mana-mana. Rakyat menuntut satu hal, reformasi. Mahasiswa turun ke jalan dengan harapan membawa perubahan, tapi tidak semua perjuangan disambut dengan tangan terbuka. Sebaliknya, mereka dibungkam dengan kekerasan. Krisis moneter 1997-1998 mengguncang Asia, termasuk Indonesia. Harga kebutuhan pokok melonjak, banyak keluarga jatuh miskin dalam waktu singkat. Kepercayaan terhadap pemerintah Soeharto memudar. Rakyat marah, terutama generasi muda. Mahasiswa dari berbagai universitas mulai mengorganisasikan aksi damai menurut perubahan sistemik. Penghapusan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan lengsernya Soeharto dari tempuk kekuasaan. Aksi damai itu terus berlangsung hingga Soeharto resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Tapi perjuangan belum usai. Pemerintah transisi dinilai masih melindungi elit lama. Mahasiswa terus turun ke jalan. Puncaknya terjadi pada tragedi Semanggi.
pada 13 November 1998 dan tragedi Semanggi II 24 September 1999. Saat itu ribuan mahasiswa berdemonstrasi menolak RUU penanggulangan keadaan bahaya yang dianggap mengancam demokrasi dan memperkuat militerisme. Namun suasana yang awalnya damai berubah menjadi chaos. Aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah massa. Gas air mata ditembakkan tanpa pandang bulu. Dalam tragedi Semanggi I, 17 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Salah satu korban paling dikenang adalah Elang Mulia Lesmana, mahasiswa Universitas Trisakti, ditembak saat berusaha menolong rekannya. Pada tragedi Semanggi II, 6 orang tewas dan puluhan luka-luka. Lagi-lagi, peluru menjadi jawaban atas suara rakyat yang menuntut keadilan. Tindakan aparat saat tragedi Semanggi jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. HM yang dilanggar diantaranya: yang pertama, hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal HAM. Dan yang kedua, hak untuk menyampaikan pendapat secara damai, pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang oleh negara. Namun, hingga kini tak satu pun pelaku utama diadili di pengadilan HAM. Kasus ini pernah ditangani oleh Komnas HAM, tapi mentok di DPR dan Kejaksaan Agung. Pemerintah menyambut peristiwa ini bukan pelanggaran HAM berat, sementara keluarga korban terus menuntut keadilan yang belum kunjung datang. Tragedi Semanggi bukan sekadar catatan sejarah, ia adalah pengingat bahwa suara rakyat tidak boleh dibungkam, bahwa perjuangan menegakkan HAM bukanlah hal yang selesai dalam satu malam. Saat ini, banyak generasi muda yang bahkan tak tahu kisah ini. Tapi ingatlah, di balik hak-hak yang kita nikmati hari ini, ada darah, ada air mata, dan ada nyawa yang hilang. Solusi dan harapan. Tragedi Semanggi bukan hanya luka sejarah, tapi juga ujian apakah kita sebagai bangsa bersedia belajar dari masa lalu. Solusi untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia serupa bukan sekedar formalitas hukum, tapi harus nyata dan menyentuh akar persoalan. Berikut beberapa langkah solutif. Yang pertama, penyelesaian hukum yang transparan. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung dan Mahkamah Hak Asasi Manusia harus membuka kembali penyelidikan kasus Semanggi. Tidak boleh ada impunitas bagi pelaku. Keadilan bukan untuk menghukum semata, tapi untuk mengembangkan martabat korban dan keluarganya. Yang kedua, reformasi sektor keamanan. Aparat keamanan harus menjalani reformasi struktural dan kultural. Pendidikan hak asasi manusia wajib diberikan kepada TNI Polri agar mereka tidak melihat rakyat sebagai ancaman, melainkan sebagai warga negara yang dilindungi. Nomor 3, edukasi dan kesadaran hak asasi manusia di sekolah dan kampus. Generasi muda harus tahu sejarah bangsanya. Tragedi seperti Semanggi perlu diajarkan secara jujur di sekolah dan di universitas. Edukasi hak asasi manusia bukan sekedar teori di kelas, tapi juga menjadi kesadaran kolektif bahwa kita semua punya hak yang harus dihormati. Nomor 4, perlindungan hak menyampaikan pendapat. Negara wajib menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul tanpa intimidasi. Aksi damai tidak boleh dihadapi dengan peluru, tapi dengan dialog dan perlindungan. Nomor 5, dukungan psikologis dan rekonsiliasi untuk keluarga korban. Banyak keluarga korban yang masih hidup dalam trauma dan ketidakpastian. Negara harus hadir memberi dukungan psikologis, pemulihan hak, dan rekonsiliasi yang bermartabat. Bagian akhir,
Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memastikan kesalahan itu tidak terulang di masa depan. Suara kita mungkin kecil, tapi jika digabungkan, ia bisa menggema lebih nyaring dan dari peluru. Saat negara lupa, kitalah yang harus mengingat. Saat keadilan diam, kitalah yang harus bersuara. Keadilan adalah hak semua manusia. Jika kamu diam saat hak asasi manusia dilanggar, suatu hari suaramu juga bisa dibungkam. Suara dari Semanggi untuk seluruh Indonesia.